Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-166. Selamat mendengarkan. Boleh, buat kamu apa sih yang enggak? Rayu Air yang langsung mendapat pelukan hangat dan ciuman selamat pagi dari istri tercinta. Lagi mau dapat pala pagi-pagi ya? Hujan hanya tertawa tak mau melepaskan pelukannya. Kalau nanti mau ke kantor, harus udah sarapan sama mandi ya. Perginya diantar sama Mbak. Dan Air sengaja tak meneruskan perkataannya. Gak boleh nangis, sambung Hujan. Pinternya istri direktur. Air melirik jam di pergelangan tangannya, yang ternyata sudah waktunya untuk berangkat ke kantor. Setelah dirasa istrinya, dirasa tenang dan bisa ditinggalkan, Air bergegas keluar dari kamar, setelah Mbak yang membantunya mengurus Hujan telah datang. Jangan ditinggal ya Mbak, jangan ada barang yang bisa bikin Nona takut, pesan Air sebelum pergi. Baik Tuan, balas si Mbak. Air tersenyum di ambang pintu, mau tak mau, rela tak rela, ia harus pergi memenuhi kewajibannya. Selama 2 tahun, tak sedetik pun ia beranjak dari sisi Hujan, membuat gadis cantik itu kini seakan menjadi bayangannya. Dan selama itu juga, tak terasa tabungannya menipis untuk biaya pengobatan, dokter, serta psikiater. Kini waktunya ia mengumpulkan pundi-pundi uang lagi demi masa depan mereka. Usia yang kini sudah beranjak dewasa, tentu akan lebih banyak lagi yang akan disiapkan. Jangan nangis ya, pesan Air sebelum menutup pintu. Hujan hanya mengangguk paham sambil tersenyum simpul. Air melangkah ke arah tangga untuk turun ke lantai 1. Tak ada siapapun di sana. Kak, mau sarapan? Tanya Melisa yang tiba-tiba datang dari halaman belakang. Udah siang mah, kakak sarapan di kantor aja. Kakak titip Hujan ya, katanya siang nanti mau ke kantor. Oh ya udah, nanti mama urus Hujan, ucap Melisa mengusap anak kesayangannya. Makasih banyak ya mah. Mama udah bener-bener bantuin kakak urus Hujan sampai sekarang. Air berhambur memeluk Melisa. Ucapan terima kasih saja rasanya tak cukup ia utarakan. Sudah kewajiban mama, asal kalian tetap bahagia, balas Melisa. Air mencium kedua pipi mamanya, dan setelah itu pergi dengan mobil mewahnya, menuju kantor yang kini resmi ia kelola secara pribadi. Selamat pagi Tuan. Sapa beberapa jajaran staf di pintu utama untuk menyambut direktur utama mereka. Pagi juga, jawabnya dengan senyum seramah mungkin. Ia langsung berjalan menuju lift bersama satu orang sekretarisnya yang akan membantu Air selama di kantor. Hari ini ngapain aja? Tanyanya pada sang sekretaris. Hanya ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani, dan ada satu pertemuan dengan perusahaan di restoran A, ucapnya berdiri di belakang Air. Oh, kirain mau tidur, makan terus pulang, sambung Air yang membuat sekretarisnya tercengang. Hah? Air tersenyum simpul, menahan tawa. Usai makan siang, Air kembali melanjutkan pekerjaannya, namun fokusnya teralih saat mendengar suara pintu kacanya dibuka dengan keras. Hujan? Pekik Air yang tersentak kaget. Panas Tuan, nggak hujan, ucap si sekretaris sambil menoleh ke arah luar jendela. Telan nih laptop sekarang. Air menengus kesal pada orang di hadapannya itu. Ia lalu bangun dan menghampiri Hujan yang masih di ambang pintu. Kau belum mandi? Tanya padanya pada sang istri yang melihat Hujan masih memakai piyama. Takut, ucapnya lirih, dan langsung berhambur memeluk suaminya. Kan gak ada apa-apa, takut apa lagi? Air mengusap punggung Hujan yang berada dalam dekapannya. Maaf Tuan, tadi ada pisau cukur di kamar mandi, jelas Mbak yang berdiri di belakang nona mudanya. Air menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil tersenyum kecil. Semenjak kejadian hari itu, Hujan masih takut dengan semua benda tajam. Maaf,
Kakak lupa, nggak disimpan lagi. Air membawa istrinya masuk ke dalam kamar setelah meminta sekretarisnya keluar lebih dulu dari ruangannya. Kita mandi dulu ya, ajak Air sambil membuka jasnya, lalu menggulung ke mejanya sampai sesiku. Kakak mandi? Tanya Hujan sambil mengernyitkan dahinya. Enggak, kamu aja, kakak kan udah mandi. Air menyiapkan semua keperluan untuk Hujan mandi sambil mengerutu dalam hati. Ia akan melihat dan menyentuh tubuh mulus sang istri, dan itu tentu akan menyiksanya lagi. Punya dosa apa sih gue, Thor? Episode ke-167. Selamat mendengarkan. Air menghela napasnya saat tangannya mulai membuka satu persatu kancing piyama Hujan. Ia letakkan baju atasannya di atas wastafel, begitupun dengan celananya. Kini hanya tersisa pakaian dalam yang menutupi kebun kecil yang tak ia siram selama 2 tahun lamanya. Tubuh polos Hujan terpampang jelas depan matanya. Bohong jika ia tak tergoda, tentu kini malah jiwa kelelakiannya sedang bergejolak. Kenapa? Tanya Hujan saat Air masih diam belum membawanya masuk ke dalam bathtub. Gak apa-apa, kamu udah makan belum? Hujan menggelengkan kepalanya. Kan kakak bilang kalau main kesini mandi sama sarapan dulu, ucapnya sambil meneteskan cairan aromaterapi ke dalam air untuk Hujan berendam. Tadi siapa? Tanyanya sembari memainkan busa. Yang cowok tadi, itu sekretaris kakak, namanya Daniel. Nanti kenalan ya, pinta Air yang dibalas gelengan kepala. Takut, dia gak jahat kok. Sambungnya lagi untuk meyakinkan Hujan agar bisa menerima orang baru dalam hidupnya lagi. Ia tahu, kekasih halalnya itu dulu berambisi untuk menjadi dokter bedah, meski rasanya kini semua jauh bisa diraih bila traumanya pada benda tajam belum hilang. Usai memandikan, kini saatnya Air memakaikan baju yang sudah dibawa Mbak dari rumah. Hujan ia dudukkan di sofa, sedang ia juga duduk di belakangnya dengan sisir di tangan. Cantik nggak? Tanya Hujan saat ia melihat wajahnya di cermin. Emang ada yang lebih cantik? Kode Air. Ia kini sering tak percaya diri semenjak melihat wajahnya yang dulu berantakan dengan rambut pendek. Makan ya? Belum makan kan? Mau naga kasih susu? Pintanya yang laki-laki enggan memakan nasi. Susu kanan apa susu kiri? Kekek Air malu sendiri. Otaknya kembali melayang ke area basah-basahan yang kini sedang kemarau karena ia tak lagi bertugas menyiramnya. Air meminta Mbak untuk membawakan sepiring buah naga dan susu. Kamu diem di sini ya, kakak mau lanjut kerja. Nanti kita jalan-jalan beli kue yang banyak, oke? Ditanya pada Hujan saat selesai menyisiri rambut panjangnya yang kini nampak seperti dulu lagi. Air kembali ke mejanya, lalu fokus pada laptop yang tadi sempat ia tutup. Daniel yang juga sudah kembali masuk ke dalam ruangannya, langsung duduk di hadapan bos barunya itu setelah menyapa Hujan. Keduanya fokus pada pekerjaan mereka masing-masing sambil menunggu waktu pertemuan di restoran A. Tuan, kita bisa berangkat sekarang. Air melihat jam di pergelangan tangannya. Ia menghela napas lalu melirik ke arah Hujan yang sedang dibersihkan kuku tangannya. Kita jalan sekarang. Air bangun dari duduknya, mengulurkan tangan ke arah Hujan. Kemana? Tanyanya polos setelah mendongakkan wajahnya. Beli kue yang banyak. Keduanya keluar dari ruangan menuju restoran A dengan Daniel dan Mbak yang merawat Hujan mengekor di belakang mereka. Daniel membawa mobil mewah bosnya itu dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota yang sudah sore menjelang jam pulang kantor. Sampai di restoran A, Hujan dan Mbak diminta duduk di meja tepat di belakang Air, dan Daniel yang akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan. Pikiran Air tak terlalu fokus karena harus sesekali melirik ke arah sang istri di belakangnya. Air yang tahu jika Hujan mulai merasa cemas karena banyaknya pengunjung mulai meminta Daniel segera menyudahi pertemuan mereka. Kami ucapkan terima kasih dan senang bisa bertemu dengan Anda, ucap Air sebagai salam perpisahan. Tentu, kami pun merasakan hal yang sama, jawab perwakilan dari perusahaan. Sepeninggal rekan bisnisnya, Air langsung pindah ke meja Hujan. Ia langsung memeluk sang istri sambil menciumi pucuk kepalanya. Kalau nggak gini, kamu nggak akan sembuh. Aku mau kamu kayak dulu, batin Air dalam hati. Hujan yang masih dalam dekapan Air mengurai pelukannya. Kenapa?
Tanya Air saat sorot mata istrinya sangat fokus pada sesuatu. Mau itu, pintanya sambil menunjuk ke satu arah. Semua mata tertuju pada apa yang diinginkan Hujan. Bayi?